Diskop sudah dimulai teman-teman, harus diam ya, nggak boleh rame aja ya. Diskopnya mau mulai. What do you need? Better make up your mind. What Adanya suruh lihat di muka aja ya. Yakin saya, Aris Indrawati. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis, yes. Makasih teman, rasanya 1000 orang yang di sini. Amin. Tentunya saya ucapkan terima kasih sama Mbak Citra dan leader di sini yang telah memberikan saya kesempatan sama saya untuk sharing di sini ya teman-teman. Sebenarnya saya di sini tuh ngeledek jaya teman-teman, benar ngeledek jaya. Setelah tadi lihat produksi teman-teman di sini luar biasa sekali, nggak ada apa-apanya daripada saya. Di sini saya sharing aja ya teman-teman ya, sharing perjalanan saya, gimana saya di sini bisa capai startup dan yang lain-lain. Teman-teman di sini saya memulainya dengan perjuangan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Saya join 2013 ya. Saya kata Pak Zul itu katanya ini BP hanyut katanya. Saya menyerahkan diri saya sendiri ke Pak Zul waktu itu teman-teman. Dan sebelumnya memang saya pernah dulu di Prudential di Jakarta nggak lama. Waktu itu kenapa? Saya cerita sedikit ya, sedikit lucu teman-teman. Jadi waktu itu saya kan marketing bank. Marketing bank itu sehari saya nasabah itu sehari 6-10 itu saya bisa waktu itu. Terus teman saya lihat saya, kenapa kamu nggak di Prudential aja? Apa sih Prudential itu? Lama dia ngeluh saya nggak mau. Akhirnya teman saya bilang gini, bohongin saya kan waktu itu di Jakarta sendiri kan kos saya. Saya kos, terus teman saya bilang gini, ada makan gratis. Seneng nggak? Ada yang kos di sini? Seneng nggak kalau ditawarin begitu? Pikiran saya, makan gratis ini, nggak ngeluarin dana. Yaudah saya mau, pokoknya gratis ya. Iya makan gratis itu. Akhirnya saya mau teman-teman. Saya mau ke situ, tapi ada syarat. Apa lagi syaratnya? Kalau cuma makan gratis saja kok pakai syarat. Kamu harus pakai baju pink. Pakai baju pink. Loh kenapa? Kan Valentine. Oh oke. Cuma itu ya syaratnya ya. Ya saya datang teman-teman ke situ. Kalau dulu BOP itu, kalau sekarang kan terang-terangan ya, karena sudah tahu Prudential itu bagus. Kalau dulu enggak, dulu itu diem-diem. Akhirnya saya dapat baju pink loh. Kok yang baju pink cuma nggak semuanya, hanya beberapa. Wah ini ada apa-apa ini, gara-gara makan gratis ini saya. Akhirnya benar teman-teman, yang pakai baju pink suruh maju ke depan. Walah, ngapain saya suruh maju ke depan? Wah malunya muka saya itu desa sendiri soalnya. Akhirnya saya maju ke depan, dan ternyata di situ setelah acara itu saya di POP teman-teman. Tapi ya memang menyadarkan saya sih. Nah saya waktu ke Jakarta di sini, kenapa saya joinnya 2013? Kok saya baru UM baru sekarang? Gini teman-teman, mungkin di sini teman-teman ada yang minder nggak punya relasi. Ada teman-teman di sini yang minder nggak punya, bingung masa mau kemana? Saya bingung ini. Ya, ada sering ya begitu ya. Bisa contoh saya teman-teman. Saya waktu itu saya punya pengalaman, tapi saya nggak mati akal. Apapun akan saya lakukan karena saya ingin sukses. Saya nggak punya motor teman-teman. Saya nggak punya kendaraan apapun. Sampai naik sepeda ontel, ada yang pernah naik sepeda ontel di sini? Bintoro. Becak ya. Saya gini, ada teman saya, kamu kan pengen maju, saya juga pengen maju. Kamu punya kendaraan, tapi saya nggak punya. Saya punya modal ngomong aja. Akhirnya teman saya, kamu mau join sama saya? Tugas kamu cuma nganter ke sana ke sini, wes pokoknya terima beres. Oh ya wis, gitu. Akhirnya mau teman.
teman saya itu. Sampai waktu itu pernah diusir satpam. Ada yang pernah diusir satpam? Pernah. Oh, sakitnya tuh di sana sini ya. Mana-mana. Luar biasa pokoknya itu. Tapi saya yakin teman-teman, itu adalah proses saya menuju saya sukses. Saya yakin itu. Gak apa-apa, nangis sedikit gak apa-apa. Banyak pun juga gak apa-apa teman-teman. Tapi nanti bisa jadi cerita saat teman-teman itu sudah sukses. Percaya sama saya. Saya kemarin kan join 2013, saya baru start club. Waktu kegagalan saya pertama, teman-teman, itu rasanya ya Allah, teman saya sudah UM kok saya enggak. Saya itu apa Tuhan? Saya sudah kesana kesini, prospek nggak ada hentinya. Mungkin nasib saya ya. Tapi saya nggak pantang menyerah teman-teman. Kalau teman-teman mau closing, tapi digantung atau mungkin nggak closing, jangan pantang menyerah. Pasti suatu saat nanti pasti closing. Amin. Yakin, percaya. Modalnya percaya aja. Saya mau besok, tapi saya percaya saya akan bakalan kaya. Yes. Karena Mbak Citra, susah saya kirim WA karena saya di bawah gunung ini Mbak. Saya bisa di dalam goa ini. Karena saya biasa sekali di Jombang sana, Jombang tapi benar-benar pelosok banget. Tapi rezekinya gudang. Nah, waktu kemarin saya gagal pertama. Wis gak apa-apa, wis nikah, dapat bojo, tapi gak apa-apa. Akhirnya mau kejar lagi UM yang kedua. Aduh, ini mau kejar UM tinggal sedikit lagi, hamil saya. Waduh, saya naik turun tangga, tapi semangat saya nggak berhenti. Saya naik turun tangga. Nasabah saya itu rata-rata ibu-ibu Bayangkari sama Bapak Bayangkor. Nah itu saya di situ naik dari Polda lantai 1 sampai lantai 3, Polrestabes itu sampai teman-teman percaya saya bawa sepatu itu 2 loh. Yang kalau ketemu nasabah kan nggak pede saya, karena apa, pendek, biar nggak tambah jelek gitu aja. Akhirnya waktu kemarin saya yang closing besar itu, saya di sini rahasia saya kalau ditanya teman saya, Mbak rahasianya apa sih Mbak? Kamu Mbak kok bisa closing besar gitu? Saya bingung jawabnya. Tapi yang pasti di sini saya kerja dengan hati. Saya benar-benar kerja dengan hati. Saya tidak, uang itu saya percaya pasti itu datang sendiri kok, tanpa kita meminta itu pasti ada. Itu berawal dari nasabah saya yang kena kanker teman-teman. Saya punya nasabah masih muda 29 tahun, beliau kena kanker. Kadang saya ngurusin klaim dia itu setiap minggu saya ngurusin klaim, sampai kadang saya nggak tidur jam 1, jam 2 itu saya nggak tidur loh teman-teman. Bantuin dia klaim, sampai pernah dimaki-maki ya, namanya ya kita terima aja. Tapi dia tahu kok suatu saat kalau kita bantu dia. Dari situ akhirnya karena klaimnya besar keluarnya ditanggung sama Prudential dan keluarganya itu sampai berterima kasih banget sama saya. Dan akhirnya nasabah saya meninggal, masih muda meninggal, baru menikah, anaknya masih baby sekali. Tapi beliau cerita, ini loh saya punya agent, saya punya asuransi Prudential, bukan Prudential, saya di sini dibayarin sama Prudential. Sampai orang tuanya ketika beliau meninggal kemarin panggil saya teman-teman, Mbak, saya punya amanat dari abang saya. Apa Mbak amanatnya? Dia nggak mau kalau hubungan keluarga kita sama mbaknya itu putus, bilang gitu. Subhanallah, sampai segitunya nasabah. Sebelum meninggal dia ingat agentnya. Jadi teman-teman saya harap di sini kalau teman-teman punya nasabah, layanilah nasabah itu, entah itu nasabah kecil, entah itu nasabah besar, itu layani dengan sama. Karena rezeki kalian pasti datang dari situ. Dan saya closing besar yang saya bisa nanti berangkat ke Auckland, itu berkat beliau loh teman-teman. Telepon sendiri ke saya, subhanallah, telepon sendiri, Mbak mau nggak ke ibu, pikir saya ya ibunya, oh ya nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa, kamu saya kesana. Ibu siapa? Kamu
sama, redek jaya saya. Keringat saya jago-jago. Saya mau ngomong apa ini? Saya kan tidak sehebat mungkin leader-leader yang lainnya. Jadi akhirnya saya cerita apa adanya ke ibunya. Ternyata ibu itu sendiri minta 2 miliar, teman-teman. Teman-teman tahu rasanya komisi pertama kali ada 100 juta. Rasanya gimana? Senengnya. Redek jaya. Redek jaya. Redek jaya, bener teman-teman. Dan akhirnya saya kegagalan saya tahun kemarin itu Tuhan ternyata punya rencana. Jadi teman-teman selalu berpikirlah positif. Saya belajar, benar-benar belajar dari situ. Kenapa Tuhan kok nggak ngasih saya UM? Saya malu, benar-benar malu. Ini teman-teman saya katakan yang masih unyu-unyu sudah naik UM, sudah pinter, kok saya belum. Akhirnya di situ saya belajar, ternyata di tahun 2016 kemarin Tuhan memberikan saya berkat yang luar biasa, teman-teman. Saya bisa beli mobil sendiri loh hasil. Saya dapat UM. Dan yang ketiga, saya nggak nyangka kalau saya bisa berangkat ke sini nanti. Kemarin Pak Zul bilang gini, Mbak Aris, pokoknya kamu harus start club Pak. Saya ini mau desa loh Pak, pendidikan saya nggak tinggi Pak. Tapi terus saya rezekiku itu apalagi bahasa Inggris Pak, saya sama sekali nggak bisa. Pokoknya start club, yang penting kamu bisa yes, no, katanya gitu. Ya wis teman-teman. Tapi ya ternyata Tuhan memang sudah berkehendak. Dan Tuhan kasih saya rezeki luar biasa teman-teman. Jadi perjuangan saya itu, kalau teman-teman di sini berjuangnya hanya segitu, ya lupakan sukses. Di sini butuh perjuangan. Mentalnya itu harus mental baja. Yes. Jangan mental tempe. Baru ditolak aja. Wes aku nggak mau deh. Ini dari kemarin saya kok ditolak terus, nggak closing. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Nggak ada. Di sini nggak ada ya? Ada. Mental TV tidak ada. Kerupuk banyak mentalnya. Dan teman-teman, kalau ada leader yang memperhatikan, bersyukurlah. Saya tanya Pak Zul ya, Pak Zul itu leader saya yang lucu. Lucunya gimana? Saya tuh sama sekali itu nggak pernah dikecut itu, nggak pernah. Jadi kalau tanya, Pak, gimana sih Pak cara rekrut Pak? Ya pokoknya cari yang seperti kamu, nggak ada space gitu kok, titik. Coba bingung nggak teman-teman? Bingung. Boleh tanya, tapi Pak Zul itu kaca saya yang luar biasa. Satu yang saya ingat dari Pak Zul, pokoknya kalau kamu jadi orang kaya, ngomong apapun salah pasti benar. Pasti benar, ngomong salah pasti benar nggak? Di luar sana orang banyak uang, ngomongnya salah, tapi menurut mereka benar nggak? Benar. Memang tidak semuanya itu butuh uang, teman-teman. Tidak semuanya itu uang, tapi semuanya butuh uang. Mau haji butuh uang, mau sedekah butuh uang. Nah makanya kita cari uang yang banyak, yang berkah di sini, di Prudensia. Aku yakin teman-teman pasti bisa semuanya. Yes. Waktu saya nggak banyak ya Mbak Citra, katanya cuma 3 jam. Baru jangan satu mungkin boleh tanya wis teman-teman, saya bingung saya mau cerita apa. Teman-teman lebih pintar di sini daripada saya. Kita masih. Kita dari pinggiran. Di sini apa sih teman? Boleh tanya ke saya. Saya nggak pintar materi, jujur saya nggak pintar materi teman. Tanya Pak, yang berapa? Tanya aja. Jadi awalnya kita kenal masuk ke desa sama Pak Zul itu ceritanya gimana? Kan belum cerita. Nah, Kak, dan itu saya menyodorkan diri ke Pak Zul itu. Ketemunya di mana? Saya cari sendiri. Kok saya nggak kesini gitu ya? Iya. Oh nggak ke tempat saya. Jodohnya sama Pak Zul. Saya waktu itu cari kantor, katanya Prudensia itu bagus, memang bagus. Yes. Saya cari kantor sendiri. Satu, kan di situ penghasilan nggak terbatas, ya toh? Ya itu yang saya cari. Karena dulu saya pengen sekolah tinggi teman-teman. Kalau di kampung itu neng desa, kalau lihat orang katakan jadi guru,
jadi bidan, jadi perawat itu kan wis koyo oh ya apa gitu kan. Nah, saya dulu pengen jadi bidan, pengen banget. Ternyata keadaan ekonomi bapak saya lagi bangkrut. Gitu. Akhirnya saya, bapak saya bilang gini, nggak apa-apa kamu kalau mau kuliah, tapi bapak misalnya hanya sekolah yang kamu dulu. Waduh, guru itu sukuan maaf ada yang titip guru di sini. Ada. Yakin. Jadi guru itu kan sukuan lama. Iya dong. Itu kapan sugi saya itu pikiran saya. Intinya di sini saya pengen kaya temenan loh teman-teman. Amin. Jadi saya menyadarkan diri ke Pak Zul itu, saya cari kantor, pokoknya ketemu dulu. Ya mungkin Tuhan sudah kasih jalan saya ke situ. Begitu. Ada lagi teman-teman? Jawab Pak Antoni. Atau mau tanya lagi? Belum banyak Pak. Oh iya, silakan. 3 jam Pak. Boleh. Langsung beri materi Pak ya. Kurang ajar. Ya mau nggak Oke, boleh. terus yang kedua itu tadi saya menarik nasabahnya rata-rata polisi sama Bayangkari. Nah itu otomatis kan pasti di daerah ya, di Jombang ya. Oh tidak, saya Oh, di sini ya? Di sini. Oke, nah itu cara masuknya ke polisi-polisi sama Bayangkari ini gimana caranya? Pertamanya dulu saya itu hajar baik. Tadi saya bilang muka saya ini sudah muka. Bukan nggak tahu malu ya. Nah itu dia. Saya pura-pura sok kenal sok dekat. Ini sih Pak ya Pak saya mau ketemu Pak Kapolsek. Saya mulai dulu dari Kapolsek dulu. Namanya kan pasti ada kan di situ. Intip aja namanya. Oh belumnya nggak ada. Nah kita kenalan sama dia. Nanti brand sendiri di situ. Saya punya ilmu teman-teman. Nah, itu. Nah, yang saya tunggu. Jadi kalau deketin ibu pejabat, bapak pejabat, paling gampang tuh ibu pejabat. Ibu pejabatnya deketin. Ibu pejabat kalau ditinggal pak pejabat takutnya apa? Satu. Gak boleh. Para ibu-ibu Gak pulang. nggak pulang. Kata pulang itu. Saya gini, dan ilmu ya ini teman-teman bisa dipakai. Saya deketin ibu Kapolres ini. Bu, saya ini kemarin training. Ini ilmu aja. Saya nggak tahu begitu banyak, tapi sedikit saya punya. Saya tahu. Di Indonesia kita kan menganut 3 hukum waris. Nah, orang kaya itu paling takut dengan warisan. Kehilangan warisan paling takut. Ibu, kita semua percaya suami kita, para suami ya, jangan tersinggung. Tapi kalau iya ya akhirat. Saya begini, kita percaya Bu, suami kita itu pasti baik di luar, pasti kita percaya. Tapi kita nggak pernah tahu loh apa yang terjadi di luar. Ya dengerin aja. Ibu itu kan orang kaya. Kita kan menganut 3 hukum Bu, untuk hukum waris. 1 hukum perdata, 2 hukum Islam, dan yang ketiga adalah hukum adat. Benar ya, hukum waris ya. Karena kita orang Islam Bu, mau nggak mau, suka nggak suka, pasti maunya hukum Islam untuk pasangan warisan. Nah, di dalam hukum Islam ternyata Bu, ibunya dengerin apa Mbak buruan ya? Sabar saya gini. Ternyata harta suami sendiri, harta istri itu sendiri. Jadi ibu harus pintar-pintar untuk menyimpan harta ibu sendiri. Oh gitu. Iya. Dan kalaupun di dalam hukum Islam sang suami kita di luar sana, kita percaya Bu, aku nyinggung perasaannya, wah bisa ditembak dong saya. Saya gini Bu, tapi kalau seandainya di luar sana si bapak ini punya itu Bu, tahu kan punya itu ya, punya itu tanpa selimut tetangga, itu tanpa sepengetahuan kita, kalaupun tanpa izin kita, dia menikah dan punya anak, bisa jadi hartanya suami itu lebih banyak daripada sang istri sah. Kok begitu Mbak? Ya begitu Bu. Tapi memang jujur sih Mbak. Nah keluar itu kata-katanya ibu. Jujur sih Mbak.
kalau seperti bapak itu di luar itu memang begitu menggoda. Nah itu harus pintar. Gini Bu, saya amankan polis semua atas nama itu. Oh iya benar Pak, benar Pak. Bapak upaya besarkan Mbak, anak-anak besarkan, semua besarkan. Saya nambah 100 juta loh kemarin. Untuk itu. Saya bikin tidak tidur itu Ibu untuk memikirkan hartanya untuk si anak-anak. Itu bisa kalian contoh teman-teman. Jadi bikin tidak tidur itu ibunya. Jadi apapun yang dikatakan istri suami malu baik. Iya Pak. Mungkin ada tanyakan nanti terus. Nah, kita ikutin polanya dia Pak. Nggak usah Bu. Wes nggak usah. Iki suara iya silakan. Ya monggo. Ini Bu aja. Sebentar ya. Oh iya monggo. Oke. Iya, saya tertarik dengan yang terakhir tadi ditanya sama Pak Tony ya. Kan kalau masuk ke Kapolsek atau Kapolres Powerful nih, Pak. mesti ketemunya sama bapak-bapak. Iya. Katanya diceritakan sudah ketemu sama Bu Kapolresnya. Nah, caranya bisa masuk ke ibunya gimana? Padahal kan pertama kali pasti ketemu bapaknya kan. Nah, itu gimana? Jadi kalau kita mau ke atasan, yang kita deketin dulu pasti mana? Dan kadang perusahaan besar yang medeni itu bukan kepalanya loh, bukan Satpam. direkturnya, Security-nya. satpamnya. Baik dulu Pak satpamnya. Sok kenal, sok dekat dulu sama satpamnya. Kalau sudah, mulutnya itu sudah bikin kita cari jalan sendiri. Deketin bawahannya dulu. Jadi saya mainnya referensi. Sebelum dapat referensi kan tentunya kan Nah itu ngajar play dulu. dari satpamnya tadi. Nah dari yang pangkatnya kecil-kecil dulu. Berikan rokok Pak. Nah Sip. Sakore. Dan ilmu itu diajarin sama leadernya atau autodidak ya? saya ke training. Ada waktu itu. Jadi gini, kalau kita ikut sesi seperti ini kan pasti kita tidak semua menyerap. Tapi ada sesuatu yang bisa kita serap. Gak usah banyak-banyak nanti muntah. Jadi yang sekiranya teman-teman bisa serap, ingat, praktekkan. Gak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit aja. Nah terus kemudian mohon maaf saya tanya banyak. Ini gak apa-apa, gak bayar loh Pak. Ya monggo. Kan terkait dengan product knowledge, saya yakin bahwa Mbak pun tidak menguasai semua. Nah, gimana caranya bisa menggunakan ilmu yang seadanya untuk mendapatkan hasil yang luar biasa? Itu gimana? Maksudnya apakah yang kita bisa ilmunya atau produknya yang kita mampu itu kita paksakan untuk semua orang, atau kita kan idealnya itu kan orang butuhnya asuransi itu butuh apa? Kalau dia sakit ya yang ke health atau apa, pendidikan berarti pendidikan. Nah, padahal di sisi lain Mbak ini kan mohon maaf dengan berjalannya waktu itu kan ilmunya juga tidak banyak-banyak banget. Nah, itu gimana untuk bisa menerapkan ilmunya tadi? Apakah dengan ilmu seadanya dipraktekkan dengan seadanya atau bagaimana? Seadanya dipraktekkan dengan seadanya tapi dikemas yang cantik. Masuk. Kemas yang cantiknya ini. Maksudnya begini, saya memang kemampuan saya tidak sepinter leader-leader yang luar biasa ya. Tapi kembali lagi, saya di sini bekerja dengan hati Pak, dengan hati saya. Saya tulus menolong nasabah-nasabah yang sakit. Saya layani mereka sehingga mereka benar-benar puas. Ketika mereka puas, tanpa kita bicara, mereka sudah kasih sendiri. Dan satu, kalau di instansi, kalian kalau datang sekali, jangan harap closing banyak. Jadi meskipun nggak closing, datang aja, sowan aja, kenalan lagi, deketin mereka lagi dari sini sering-sering. Mereka tidak bosan ya? Tidak. Yang itu tadi kita kemas dengan cantik. SKSD gitu aja. Ya, SKSD. Tapi nggak lebih loh Pak ya, beda itu, nggak lebih Pak. Dan apakah itu
bisa dilakukan oleh agent yang cowok Mbak? Ya bisa, kenapa tidak? Karena kan mohon maaf, biasanya yang lebih-lebih gitu kan kalau cowok kan kalau umum kan no way lah. Kopi aja Pak. Bisa Pak, cowok juga bisa. Pak Abang aja kopi. Cowok itu kan punya pembicaraannya sendiri, saya yakin ya, sama seperti perempuan ya. Jadi kalian ngerupinya juga yang laki-laki, benar. Bikin apa? Bikin senyaman mungkin lah. Seolah-olah kita tuh sudah kenal 1000 tahun yang lalu gitu loh Pak. Meskipun baru kenal. Gitu. Terus kemudian gini Mbak, background Mbak itu kan marketing bank. Kenapa kok nggak nyales atau jualan di nasabah-nasabah banknya? Artinya kan itu kan lebih potensial ya. Nah itu gimana? Ternyata nggak seperti itu. Saya pernah melakukan dan ternyata malah mereka itu negatif. Kamu kemarin di sana, saya percaya kok sekarang pindah ke sini. Nah dari situ saya jadi untuk cari nasabah saya orang nggak kenal. Rata-rata saudara saya cuma satu, itu cuma satu. Saya rata-rata nggak kenal Pak. Saya lebih nyaman, saya lebih enjoy. Artinya memang semua nasabah Mbak dulu itu Rata-rata bukan, artinya nasabah banknya Mbak itu dianggap sama ya, bahwa mereka biasanya responnya negatif. ya, dan tidak semudah itu. Barangkali teman-teman pernah ada yang pakai database mungkin ya, Database. nah bang nama lah, bang nama itu saya pernah dulu ditelepon gitu, tapi untuk pembicaraan itu nggak berkelanjutan, karena kan kita kenalnya kebanyakan rata-rata kan by phone, kadang kan begitu, ada yang seperti itu. Tapi saya lebih nyaman, saya kayak casing gitu. Ini pertanyaan terakhir. Gak apa-apa Pak. Monggo lanjut. Satu lagi bayar. Gak apa-apa lanjut. Mbak posisinya kan sekarang sudah UM, berarti kan pasti sudah memikirkan tim. Ya. Nah, model tim macam apa dalam frame berpikir Mbak dalam menjalankan bisnis ini? Artinya kan saya ingin melihat dengan background pendidikan, background pekerjaan yang lama, dengan kemampuan yang ada, ini tim model apa yang menjadi pilihan Mbak yang dikerjakan? Apakah yang senasib? Apakah yang memang jangan niru saya, wong saya kayak gini, saya pengen timnya ya yang luar biasa, atau malah wong saya ini ya contoh yang jelek ya, saya coba akan menghadirkan orang-orang yang di bawah saya dulu biar menjadi seperti minimal seperti saya. Itu gimana? Tidak Pak, saya tiru ilmunya babe saya, Pak Zul. Jadi Pak Zul kan bilang, kamu cari orang yang seperti kamu. Tapi cari orang yang seperti kamu, apa kita bisa lihat langsung kamu seperti aku nggak ya? Kan nggak, ya kan? Jadi sementara kalau kita masih kayak saya ya Pak ya, masih UM yang unyu-unyu begini, saya belum terlalu menyortir agent yang harus saya recruit atau enggak. Yang penting intinya nanti kesortir sendiri kok ya, bener ya teman-teman ya. Jadi kalau kita terlalu pilih-pilih nanti bingung milihnya Pak, nggak jadi-jadi. Nanti dia akan lengser sendiri, dan ternyata bener loh, hukum karma itu ada loh teman-teman. Kalau kita rekrut agent ternyata secara nggak langsung itu, kalau kalian amati ya, itu sama kayak kita orangnya. Saya lihat juga benar, agent saya kok nggak jauh dari saya, maksudnya karakternya Pak. Malah saya itu juga sedikit ke bawah dari Pak Zul juga, kan Pak Zul nggak terlalu dokterin ya orangnya ya, tapi ngasih ditembaknya, ibaratnya bukan tembak terus Pak ya, pendekatan ke agentnya itu dari hati. Saya lakukan itu dari hati. Mau kamu apa? Kamu inginnya apa? Ketika agent itu sadar maunya apa dan mau harus bagaimana, dia akan jalan sendiri. Malah agent saya lagi gencar ini, setiap pagi bukannya saya yang semangat pagi atau gimana yang lebay jaya gitu, enggak. Malah agent saya, dan pagi dan aku belum menyapamu ya di hari ini. Malah begitu loh teman-teman. Iya, benar, saya
biasa dia di sela-sela pekerjaannya yang dari hari Senin sampai hari Minggu nggak ada liburnya, dia bisa prospek dan dia cepet closingnya. Karena apa? Hatinya sudah tahu dia mau apa dan harus bagaimana. Itu teman-teman, mau apa dan harus bagaimana. Itu yang kalian tanya dulu, kamu maunya apa? Ya kalau kamu maunya begini ya nanti dia akan jalan-jalan sendiri. Dan saya ke bawah sendiri dengan Pak Zul itu, yang nggak terlalu, ya, tapi ya itu nggak semuanya gini loh. Memang tidak semuanya itu leader kita itu bersih gitu, enggak. Jadi teman-teman, tapi beliau pasti ngasih kita arahan untuk kita maju. Yang baik diambil, yang nggak baik juga jangan diambil. Jadi jangan juga merasa oh itu begini, yang itu begitu. Jangan teman-teman. Niatnya leader itu pasti satu, pengen kalian sukses. Mungkin ada tanya-tanya? Ya, terjawab Pak. Terjawab. Ya, Pak, ya. Ya, nanti Bapak dapat akhiran karena banyak tanya pasti dapat sukses Pak. Amin. Tak supaya sukses, tak supaya sugih Pak. Iya Ibu. Tanya Mbak. Ini Nggak usah. Oh, enggak usah. Sudah powerful. Mbak Aris katanya kan perjuangannya luar biasa. Sampai beberapa tahun nggak naik. Iya. Ini tolong di-share ke agent-agent baru. Kadang kan agent-agent baru 1 bulan, kadang 2 bulan nggak closing. Ya apa sih aku kok nggak closing? Gitu kan mesti seperti itu. Tolong di-share. Terus mungkin Mbak Aris punya kiat sendiri setiap 1 hari ketemu berapa orang. Terus dengan ketemu berapa orang itu closing berapa. Tolong di-share ke teman-teman. Jadi gini teman-teman, di sini masih banyak agent atau sudah banyak itu ya? Agent semua. Pertama kali, saya juga nggak terlalu pintar, tapi ini yang saya terangkan. Pertama kali itu deketin dia dengan hati dulu. Yang tadi saya bilang, mau apa? Itu dulu. Nanti mau bisa kelihatan di situ dia seperti apa. Nah, yang kedua perjuangan apa tadi Bu? Untuk agent caranya ketemu orang. Enggak, maksudnya itu kan kadang agent sampai 1 Oh, bulan, 2 bulan nggak closing, ya, kan kadang aku kok nggak closing mungkin Wah, dulu betul. pernah ngalamin gitu. Wajar itu teman-teman, wajar sekali. Saya dulu juga pernah merasa begitu. Saya kemarin berapa bulan ya? 1 bulan apa 2 bulan? Nggak closing sama sekali teman-teman. 1 bulan. Itu bete-nya saya luar biasa. Saya bilang teman saya, aku ini berkali-kali bikin ilustrasi, tapi kok nggak closing ya apa iki? Teman saya dulu apa Mbak kamu itu. Nah ini. Dan ternyata 1 langkah saya ke depan, saya langsung closing 8 orang dulu. Woi. Jangan kalau nggak closing itu wajar. Jadi caranya gimana membesarkan hati kita biar kita itu nggak down. Ingat, semuanya kalau mau sukses butuh proses. Ada nasi langsung matang kita makan? Kan nggak toh, dari nanam dulu tadi dipanen dulu. Ya kan prosesnya kan banyak. Sama kayak kita semakin kita mengalami proses, semakin kita cepat sukses. Ikuti prosesnya teman-teman. Jadi kalau nggak closing, coba tanya leader-leader yang hebat di sini. Pernah ditolak? Pasti pernah. Nggak mungkin, nggak ditolak itu nggak mungkin. Pasti pernah ditolak. Itu wajar. Jadi semangat kita maunya apa sih? Aku pengen sugih. Nah itu ingat, ikuti prosesnya. Jadi ketika kita ditolak orang, anggap kita itu menanam. Oh belum waktunya nuai. Pasti di depan nuai, saya yakin pasti. Itu tadi saya bilang, 1 bulan saya itu berkali-kali bikin ilustrasi nggak closing sampai bete saya, sampai nangis Bombay. Ternyata apa? 1 langkah saya closing 8 orang. Yes. Itu nggak saya sangka bener. Nah saya ikut yang akhirnya nular sendiri itu. Jadi apa waktunya menuai. Jadi kalau kalian nggak closing, namanya jangan langsung dibuang di tempat sampah. Simpan dulu kontaknya, semuanya disimpan. Nanti kontak lagi. Karena apa? Kadang
Cak, kalian ceritain Prudensial, bilang bagus nggak? Bagus. Tapi mau buka? Enggak. Karena apa? Nggak punya ini. Iya Pak? Nah gitu. Ada lagi. Sudah cukup ya? Sudah puas. Kejamanannya. Iya, oh Bapak. Terima kasih. Tadi nggak dapat, belum Iya. Dari 8 orang itu, kira mungkin masih bisa ingat ilmunya. Apa sih kok bisa closing? Kalau kita Efeknya kemana? Terus awal mulanya pasti ada. Jawab terus mungkin masih ingat. Kita akan menjawabnya gimana? Mungkin bisa jadi inspirasi ya Pak. Jadi gini, kembali lagi teman-teman. Ketika ada nasabah kita yang closing kalau instansi ya, satu closing satu. Kalau ada temennya, itu sinyal kita harus kuat Pak. Sinyal kita harus GPS-nya harus kuat. Nah, kita datang ke situ, meskipun kita pertama awalnya datang ke nasabah itu, tapi kita punya niat yang terselubung, tapi baik loh niatnya ya, niatnya closing mereka. Jadi kita di situ SKSD lagi. Akhirnya teman-teman di situ kenal. Bahkan yang menceritakan itu temannya sendiri. Yang presentasi baratnya Pak ya, yang presentasi temannya sendiri. Saya ceritanya nggak hebat. Di sini ceritanya apa Mas? Rekening Pak Ali ya. Oh sudah. Sudah meninggal. Sudah Sudah meninggal. Jadi itu kemaslah yang cantik Pak. Di sini nggak ada apa-apa. Oh ada. Iya. MC ini kayak Yohan. Saya ya. Saya mungkin presentasinya nggak sehebat kalian, tapi bisa dipakai. Nggak apa-apa. Kita juga hebat. Kan pahala. Iya. Ada. Presentasi yang Bu Polres ya Bu. Pak Polres. Bentar Mbak Citra, ini sudah sejam loh. Nanti ditambahin. Nggak apa-apa ya? Bonus. 15 menit lagi. Ya. Ini cuma presentasi aja ya. Saya ceritakan ke teman-teman ya. Nanti saya akan hukuman dari Mbak Citra. Saya bagikan ilmu saya. Iya. Ini langsung ke pokoknya ya. Saya bilang, kan kita nggak tahu dulu Pak, yang kita hadapi itu siapa. Saya ceritanya nggak muluk-muluk loh presentasi saya. Kapolres. Apa sih? Tapi bisa dipakai monggo. Saya ceritanya pertama begini. Pak, sudah pernah dengar Prudensial belum? Ya dengar Mbak, berkali-kali saya di prospek, tapi closing nggak Pak? Ya enggak, kenapa Pak? Nah itu paling ceritanya gitu-gitu aja. Nih Pak, saya mau cerita boleh ya Pak ya? Saya cerita sedikit aja ke Bapak. Mungkin apa yang saya sampaikan ini berbeda dengan apa yang disampaikan yang lainnya. Ya, Bapak kan tahunya Prudensial asuransi ya. Tapi sebenarnya Pak, Prudensial itu lebih dari sekedar asuransi. Tapi pada intinya Prudensial itu tabungan, namanya PAA Plus. Apa sih PAA Plus itu? Nah ini dia. Apa sih Mas? Apa sih PAA Plus itu? PAA Plus itu adalah tabungan plus proteksi. Nah, kalau di bank kan tabungan aja Pak. Tapi di Prudensial ada tabungan, tapi juga ada proteksinya. Tabungannya Pak, Bapak bisa gunakan satu. Tapi ingat, dia sudah nikah belum? Kita harus tahu ya Pak ya. Katakan yang nikah, bisa punya anak. Nah, bisa untuk digunakan untuk dana pendidikan anak. Yang kedua, bisa untuk dana pensiun. Atau tiga, mungkin untuk modal usaha Bapak nanti. Atau bahkan nih Bapak muslim apa enggak? Katakan miskin ya. Nah, untuk pergi haji Pak, atau umroh. Nah, dan tabungan ini bisa diambil. Yang orang tahu kan kalau asuransi nggak terjadi uangnya hilang, tapi Prudensial tidak loh Pak, bisa diambil loh tabungannya. Yang kedua, ada proteksinya. Proteksinya apa? Satu, kalau saatnya masuk rumah sakit, rawat inap atau ruang ICU. Yang kedua, kalau saatnya terjadi kecelakaan. Ketiga, operasi sakit kritis. Atau yang keempat adalah tutup usia. Dan semua ini kalau terjadi tidak mengurangi nilai tunai. Oh, maksudnya gimana Mbak? Maksudnya gini Pak, Bapak baru nabung 3 bulan, kecapean dinas, Bapak tipesnya kambuh,
masuk rumah sakit tanpa mengurangi saldo di sini, uang tabungan di sini sudah bisa diambil. Contoh lagi Pak, satu ya teman-teman ya. Contoh, orang kan biasanya nabung di bank, dan kita lihat nabung di bank dan nabung di Prudential, bedanya apa? Sama-sama bagusnya, nggak boleh jelekin instansi lainnya teman-teman. Sama-sama bagusnya Pak, cuma bedanya bank itu tabungan jangka pendek, tapi kalau Prudential tabungan jangka panjang. Contoh di bank, kita lihat, kita mainkan di sini Pak. Orang yang kita ajak bicara itu orang uangnya banyak apa enggak? Jangan sampai orang yang kecil kita tawari yang besar, dorong mari presentasi wes enggak wes takut gini, jangan sampai. Jadi kita harus tepat sasaran teman-teman. Ya, yaitu tadi CPS kita harus pintar. Nah, contoh nih yang kita ajak bicara uangnya paling cukup 1 juta sekiranya ya, 1 juta per bulan, berarti 1 tahun 12 juta per tahun. Tahun pertama 12 juta, tahun kedua 12 juta, tahun ketiga 12 juta. Tiba-tiba di tahun keempat kita nggak pernah tahu loh Pak, sehat terus apa tidak. Ngomongnya juga harus semangat ya Pak ya, jangan sampai lemes, jangan dengerin juga lemes Pak. Jadi kita nggak pernah tahu Pak, apa yang terjadi kita besok. Contoh, dokter minta 100 juta untuk operasi sakit kritis, Bang minta gratis dong Bang, dikasih nggak? Nggak mungkin. Ini awalnya ada segini, kurang Bang, aku maunya lebih. Ya udah sini, sertifikat rumah, sertifikat mobil, bener gak? Nah, tahun kelima boro-boro mikir nabung Pak, 5 ke 6 ke 7 pasti mikirnya ini. Iya kalau uangnya sendiri, kalau harus jual ini jual itu. Sekaya apapun keluarga kita, kalau kita susah kasih 100%? Tidak, paling berapa sih, iya kan? Karena mereka punya kebutuhan sendiri. Nah, terus tapi kalau di Prudential bedanya apa? Sama, nabungnya 1 juta 1 tahun, 12 juta per tahun. Tahun pertama 12 juta, tahun kedua 12 juta, tahun ketiga 12 juta. Tiba-tiba di tahun keempat dokter sama minta 100 juta untuk operasi sakit kritis. Tapi karena rekeningnya Prudential, tadi kan Prudential bilang kalau sakit kritis operasi ditanggung. Jadi Prudential yang kasih ini. Lebih hebatnya lagi, di tengah jalan terjadi sakit kritis, dengan catatan sakit kritis itu ada setelah buka polis. Ingat ucapkan itu teman-teman, jangan sampai nasabah salah persepsi ya. Dengan catatan sakit kritis itu ada setelah buka polis, bukan riwayat, maka stop menabung. Prudential yang nabungkan Pak di tahun ke-5 12 juta, tahun ke-6 12 juta, tahun ke-7 12 juta. Sampai kapan? Sampai usia nasabah 65 tahun, dan ini dijamin. Nabungnya itu Pak hanya 10 tahun, tapi dilindungi sampai usia 99 tahun. Kalau untuk pendidikan anak di tengah jalan terjadi resiko dengan orang tua, resiko itu apa? Bisa kematian, bisa sakit kritis. Maka anaknya akan ditabungkan 18 sampai atau 25 tahun. Gitu teman-teman. Nah, nabung kalau rumah sakit rata-rata kan sampai usia 65, operasi 65. Kecelakaan, operasi 65 tutup usia sampai usia 99 tahun. Tapi masuk rumah sakit, kecelakaan, operasi sakit kritis, ini kan belum tentu ya teman-teman ya. Belum tentu loh Pak, semua orang terjadi. Tapi pada intinya kalau ini tidak terjadi, Prudential ada uang tabungan yang bisa diambil dan ada uang warisan. Karena apa? Mau nggak mau, suka nggak suka, semua orang bakal ini. Tapi kita nggak pernah tahu apa. Jelas teman-teman? Jelas. Presentasi saya tidak terlalu muluk-muluk karena ya ini yang saya tahu. Ada yang mau ditanyakan? Sama. Terus 2 miliar itu komposisinya bagaimana? 2 miliar per tahun? Tidak, itu langsung. 2 miliar sekali? Iya, jadi gini, waktu itu teman-teman lucu. Kalau kita mau kelas besar itu salah tingkah teman-teman. Gini, Mbak, saya itu pengen, saya pertama coba menenangkan diri karena berdek jaya tadi Bu. Bu, maunya bagaimana?
yang saya ngurusin, intinya percaya sama saya. Mbaknya kan yang ngurusin itu, saya jadi sudah tahu lah mbaknya. Terus ibu maunya bagaimana? Pokoknya saya maunya itu Bu, Mbak, saya maunya satu keluarga saya itu punya polisi. Karena kemarin pengalaman saya, kakak saya itu kena kanker, itu nggak punya asuransi mbak, jadi habis semua. Maunya berapa? Bisanya berapa mbak saya nabung? Anaknya berapa Bu? 3, jadi 5 semuanya. Anak-anak 1 juta, pikir saya itu salah, jangan dicontoh teman-teman. Anak-anak 1 juta berarti 3 juta, ibu cukup 3 juta, bapak 5 juta. Cukup ya mbak segitu? Aduh, ibu ini kok duit akeh yo. Ya kadang ngomong begitu teman-teman, mau gimana? Itu salah, jadi jangan dicontoh. Iya Bu, cukup. Oh ya wes mbak, lihatin yang itu ya. Akhirnya saya di rumah. Saya di rumah ditelepon sama ibu, waduh nggak sido ki kok nabungi, waduh. Karena saya pernah punya nasabah mau closing 2M nggak jadi. Tuhan ganti dengan rezeki saya ini. Oh sudah. Iya Bu, kenapa? Kaki saya itu rasanya duduk. Pernah rasanya teman-teman gitu nggak? Tiba-tiba sudah tanda tangan nasabah kamu pasti pikirannya jelek. Iya toh? Iya Bu, kenapa Bu? Mbak, jangan 1 juta wes anak-anak. Terus maunya berapa? Waduh 500 ini jangan-jangan. Ternyata salah pikiran saya. Anak-anak 2 jutaan mbak, saya 5 juta, bapak 10 juta. Entah kenapa ide saya itu keluar ngalir dengan gitu saja. Itu saya yakin Tuhan yang ngasih petunjuk. Jadi saya lihatin, itu ibu belum bilang loh kalau ibu langsung taruh 2 miliar loh teman-teman. Saya pikir saya ya bulanan. Ini Bu tak lihatin kalau bayar 5 tahun sekian, 10 tahun sekian. Dan akhirnya kemarin dinaikkan lagi sama ibu. Yang tadi saya bikin ibunya nggak bisa tidur. Yang bilang Laris itu tadi teman itu kan mudah toh teman-teman ceritanya bisa buat teman-teman itu.